Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna natabarra'u min haulina wa quwwatina ila haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita sehat walafiat, berkah umur, berkah rezeki, berkah kesempatan. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk kesekian kalinya untuk meneruskan dars pengajian kita kembali di dalam Ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkenaan tentang Al-Quran, yang mana dalam hal ini kita membaca kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Mudah-mudahan Allah Subhanahu memberikan kita keberkahan ilmu berkah beliau pengarang, yaitu Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Kita memasuk ke pembahasan ke kitab sekarang. Setelah 3 pertemuan kemarin kita membahas sesuatu tema yang berkenaan dengan ulumul Quran namun tidak dibahas di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran. Sekarang kita masuk pembahasan di kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran, yaitu bab pertama yang beliau sebutkan di dalam Ulumul Quran, di dalam kitab Zubdatul Itqan ini, yaitu mengenai tentang Al-Makki wal Madani, surat Makkiyah. Maksudnya surah apa itu surat Makkiyah dan apa itu surat Madaniyah. Ila anqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi barakatihi fid dharain. I'lam, ketahuilah, anna nasa fil Makki wal Madani istilahat, anna lin nasi fil Makki wal Madani istilahatun thalatha. Orang-orang itu berbeda pendapat di dalam istilah Makki wal Madani. Apa itu surat Makkiyah? Apa itu surat Madaniyah? Itu ada 3 istilah. Asyharuha, yang paling masyhur, yang paling sering kita dengar, bahwa Al-Makki, surat Makkiyah, itu adalah surat yang turun sebelum hijrah Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Makki disebut Makkah, surat Makkiyah itu ma nazala qabla al-hijrah, surat-surat yang turun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Wal Madani, dan surat Madani itu adalah surat yang ma nazala ba'daha, yang turun setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi sawa'un nazala bi Makkah am bil Madinah amal fathi atau am hajjatil wada' am bi sarfarin minal asfar. Jadi dikatakan surat Makkiyah, sekali lagi, itu adalah surat yang turun sebelum hijrah, walaupun turunnya di Madinah. Mungkin ada beberapa kejadian di mana surat Makkiyah itu walaupun dia turunnya di Madinah tapi dinamakan Makkiyah karena posisinya turunnya itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Atau sebaliknya, jadi surat itu turunnya di Madinah, akan tetapi karena turunnya di Mekah, turunnya di Mekah, akan tetapi karena surat tersebut turunnya setelah Nabi Muhammad SAW hijrah, maka dinamakan surat Madaniyah. Seperti itu. Jadi surat Madaniyah, surat Makkiyah sama Madaniyah itu adalah surat Makkiyah yang sebelum hijrah, dan surat Madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah, baik itu di tahun Fathu Makkah ataupun di tahun Hajjatul Wada' atau bisafar min al-aswar, atau ketika Nabi Muhammad SAW bepergian keluar. Hadza huwal asah fi ta'rifihima. Ini adalah yang paling benar, pendapat yang paling benar di antara 2 pendapat yang lain yang mengenai pengertian apa itu surat Makkiyah dan itu apa itu surat Madaniyah. Nah, asani, pendapat yang kedua, annal Makkiyah ma nazala bi Makkah walau ba'dal hijrah. Jadi surat Makkiyah itu adalah yang turun di kota Mekah. Jadi sesuai namanya. Kalau Makkiyah berarti ya surat itu turun di kota Mekah. Walau ba'dal hijrah, walaupun setelah Nabi hijrah. Artinya ada kejadian di mana Nabi Muhammad SAW balik ke Mekah setelah hijrah,
dan surat itu turun di kota Mekah, maka dinamakan Makkiyah. Wal madani ma nazala bil Madinah, dan surat Madaniyah itu adalah surat yang turun di kota Madinah. Wa ala hadza tasbutul wasithah. Nah, ini adalah tengah-tengah ya, pendapat yang tengah-tengah. Fama nazala fil asfar la yutlaqu alaihi madaniyun. Wa ala hadza tasbutul wasithah. Tasbutul wasithah ini maksudnya mungkin ada surat-surat yang mana mungkin turunnya enggak di kota Mekah, juga enggak di kota Madinah. Artinya surat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW bepergian, mungkin seperti itu. Maka surat tersebut kalau menurut pendapat yang kedua ini, maka surat tersebut tidak dinamakan Makki, juga tidak dinamakan Madani. Ya, jadi kayak wasithah gitu. Ya. Kenapa ya? Karena kalau kita berpendapat mengikuti pendapat yang kedua ini yang menyatakan bahwa surat Makkiyah itu yang turun di kota Mekah sesuai dengan kotanya, dan surat Madaniyah yang turun di kota Madinah, maka yang turun, surat-surat yang turun diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW itu di luar kota Mekah maupun Madinah, maka ya tidak bisa dinamakan surat Makkiyah pun maupun Madaniyah. Wasalis, pendapat yang ketiga, ya ini pendapat yang mungkin bisa dibilang terlemah ya. Annal Makkiyah ma waqa'a khitaban li ahli Makkah, wal Madani ma waqa'a khitaban li ahli Madinah. Bahwa surat Makkiyah itu adalah surat yang turun untuk mengkhitab atau tujuannya adalah menyerukan penduduk Mekah. Wal Madani wa waqa'a khitaban li ahli Madinah. Kalau surat Madaniyah itu adalah surat yang diturunkan bertujuan menyerukan kepada penduduk kota Madinah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi kalau ada surat-surat yang mana yang di surat tersebut yang dituju atau salah satu asbabun nuzulnya itu adalah untuk orang penduduk kota Makkah, maka surat tersebut dinamakan surat Makkiyah. Nah, dan yang apabila ada surat yang turun itu tujuannya menyerukan kepada pemerintah ataupun hal-hal yang lain, menyerukan kepada penduduk Madinah, maka disebut surat Madaniyah. Ini tiga pendapat mengenai apa itu surat Makkiyah, perbedaan ulama mengenai surat Makkiyah ataupun surat Madaniyah. Tapi yang sekali lagi yang paling masyhur yang pertama, dan ini yang kita kita pegang. Kenapa? Karena surat Makkiyah itu adalah surat yang turunnya sebelum hijrah, walaupun turunnya di kota Madinah. Sebaliknya, surat Madaniyah adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad SAW setelah hijrah, walaupun turunnya di kota Mekah. Ini pendapat yang paling masyhur. Lanjut. Qala Al-Qadhi Abu Bakar fil Intisar. Al-Qadhi Abu Bakar berkata di dalam Al-Intisar, kitabnya Al-Intisar, "Inna ma yarji'u fi ma'rifat al-Makki wal Madani li hafdz sahabati wat tabi'in." Referensi mengenai kita bisa tahu apa itu Makkiyah, apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah, itu kita merujuknya kemana biar kita itu bisa tahu ya, semuanya itu kembali ke sahabat dan tabi'in, hafalan sahabat dan tabi'in. Karena tidak ada dari Nabi itu SAW itu masalah Makkiyah dan Madaniyah itu tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak pernah disampaikan oleh beliau. Lam yarid anin Nabi SAW fi dzalika qaulun. Ya, jadi memang di zamannya Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup, beliau tidak pernah menyampaikan masalah Makkiyah, surat Makkiyah ataupun Madaniyah. Akan tetapi itu semua adalah hafalan sahabat dan tabi'in. Karena ketika sahabat tahu bahwa surat ini itu turun kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah, dan surat ini seperti ini ya, dan ini turun setelah hijrah, maka dari situlah kemudian para sahabat itu mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah dan surat ini adalah Madaniyah. Nah, walam yaj'alillahu li'annahu lam yu'mar bihi, karena Nabi Muhammad itu tidak diperintah, tidak ada kewajiban untuk menentukan bahwa surat ini Makkiyah maupun Madaniyah. Walam yaj'alillahu ilma dzalika min faraidil ummah, dan hal ini enggak termasuk kewajiban umat untuk memahaminya, untuk mengetahuinya, enggak wajib. Maksudnya apakah surat Baqarah Makkiyah atau Madaniyah, apa surat An-Nisa Makkiyah atau Madaniyah, surat An-Naba itu Makkiyah atau Madaniyah, apakah ini wajib bagi umat untuk mengetahuinya? Tidak. Ya. Lam yaj'alillahu ilma dzalika min faraidil ummah, enggak wajib bagi umat. Wa in wajaba fi ba'dihi ala ahli ilmi ma'rifatun nasikh wal mansukh faqad ya'rafu dzalika bi ghairi nasr rasul. Walaupun memang wajib bagi sebagian di antaranya itu bagi ahli ilm itu mengetahui apa itu nasikh, apa itu mansukh, dan mengetahui Makkiyah, mengetahui surat ini surat Makkiyah ataupun Madaniyah itu bisa bermanfaat bagi ulama itu untuk mengetahui bahwa ayat ini mansukh, bahwa ayat ini nasikh,
ayat ini hukumnya sudah mansukh, ayat ini menasikh, menghapus hukum yang satunya. Jadi mengetahui salah satu faedah mengetahui surat Makkiyah ataupun Madaniyah, salah satu faedahnya adalah biar kita itu tahu untuk mana ayat yang dinasakh, mana ayat yang dimansukh. Dan ini sebagian ulama wajib mengetahuinya. Sebagian ulama yang mungkin sedang takhusus mendalami ilmu tafsir, ilmu nasikh wal mansukh dan lain-lain. Maka bagi dia wajib juga mengetahui apa itu surat Makkiyah, apa itu surat Madaniyah. Nah, wa li ma'rifatil Makki wal Madani fawaid. Lah ini disebutkan sama Abdi As-Said Muhammad bin Ali Al-Maliki. Apa kita faedahnya itu mengetahui surat ini Makkiyah ataupun Madaniyah? Faedahnya apa aja? Yang pertama, ma'rifatun nasikh minha wal mansukh. Seperti yang saya sebutkan barusan bahwa salah satu faedah mengetahui surat ini Makkiyah ataupun Madaniyah adalah kita bisa mengetahui antara ayat mana yang nasikh, ayat mana yang mansukh, yang sudah nggak berlaku hukumnya, seperti itu. Wa minha ma'rifatu tartibil Qur'an fi nuzul. Kita bisa mengetahui urutan Al-Quran itu di dalam turunnya. Jadi Al-Quran itu turun berurutan. Nah, itu dengan kita mengetahui ayat ini Makkiyah ataupun Madaniyah, surat ini Makkiyah ataupun Madaniyah, kita bisa mengetahui seakan-akan urutan turunnya Al-Quran itu kita bisa mengetahuinya. Maka ketika dari ba'd sahabat radhiyallahu anhum inayatun syadidatun bidzalik. Sebagian sahabat ada yang benar-benar memperhatikan itu, radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para sahabat ada yang memang dia itu takhususnya, dia itu memperhatikan masalah surat Makkiyah dan Madaniyah agar dia itu sahabat itu bisa memahami bahwa ayat ini turun sebelum ayat ini, surat ini turun sebelum surat ini. Tujuannya seperti itu. Di antara mereka adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, wa Abdullah bin Mas'ud wa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum. Mereka ini adalah sahabat-sahabat yang benar-benar juga mendalami masalah ini, yaitu surat Makkiyah, Madaniyah dan tartibun nuzul, bagaimana ayat itu turun berurutan dan lain-lain. Dan ulama juga punya ciri-ciri khas yang membedakan antara surat Makkiyah dan Madaniyah. Apa itu ciri-cirinya? Wa qad dzakara al-ulama al Makkiyah wal Madaniyah alamat. Para ulama itu mereka menyebutkan bahwa surat Makkiyah dan Madaniyah itu ada tanda-tanda tersendiri. Nah, minha di antaranya anna kulla suratin fiha ya ayyuhan nas wa laysa fiha ya ayyuhallazina amanu fahiya makkiyah. Kalau ada surat di mana di dalam surat itu banyaknya ya ayyuhan nas, seruan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, ya ayyuhan nas, pokoknya banyak sekali surat-surat yang di dalamnya itu ada ya ayyuhan nas tapi nggak ada ya ayyuhallazina amanu, itu maka seakan-akan menjadi ciri khasnya surat Makkiyah. Ya ayyuhan nas tapi nggak ada ya ayyuhallazina amanunya. Akan tetapi di surat Hajj itu ada ikhtilaf, ada sedikit perbedaan. Karena mungkin di surat Hajj ya ayyuhan nas ada, ya ayyuhan nas ada juga, ya ayyuhan nas innama duriba mathalun fastami'ulah, kalau nggak salah itu ya. Ataupun ya ayyuhallazina amanu mungkin juga ada di surat Al-Hajj. Jadi ada ikhtilaf. Nah, salah satu ciri khasnya lagi, wa minha kullu suratin fiha kalla fahiya makkiyah. Surat-surat di mana di dalamnya itu banyak sekali kalimat kalla, maka itu bisa dipastikan ciri khasnya surat Makkiyah. Kalla bal rana ala qulubihim kalla bal tuhibbunal ajila kalla innaha tazkirah, ya. Kalla itu kebanyakan suratnya adalah Makkiyah. Wa minha anna kulla suratin fiha qissatu iblis Adam wa iblis fa hiya Makkiyah siwal Baqarah. Bahwa surat yang dimana di dalamnya itu menceritakan kisahnya Nabi Adam dan iblis, maka itu surat menjadi ciri-cirinya surat Makkiyah, kecuali surat Baqarah. Di surat Baqarah ada kisahnya Nabi Adam dan ada kisahnya iblis juga, akan tetapi surat Baqarah itu Madaniyah. Nah, adapun surat-surat yang lain itu apabila di dalamnya itu ada kisahnya Nabi Adam dan iblis, maka surat tersebut menjadi ciri khasnya surat Makkiyah, ya. Wa minha anna kulla suratin fiha dzikrul munafiqin fahiya madaniyah siwal ankabut. Bahwa semua surat yang di dalamnya itu ada cerita tentang orang-orang munafikin, maka surat tersebut itu ciri khasnya adalah surat Madaniyah, kecuali surat Ankabut. Jadi surat Ankabut itu Makkiyah. Tetapi surat-surat yang lain selain Ankabut, kalau di dalamnya ada cerita tentang orang-orang munafik, maka itu suratnya bisa dipastikan suratnya surat Madaniyah itu.
Jadi ini yang disebut ulama ini adalah sebenarnya bukan kewajiban kita untuk mengetahuinya, akan tetapi barang siapa yang kepingin mendalami, mengetahui tentang masalah ini, ya ulama sudah ngasih ciri khas, ya, maksudnya tanda-tanda. Jadi kalau tanda-tandanya seperti ini, ya ayuhan nas itu makkiyah. Kalau ya ayyuhallazina amanu itu madaniyah. Nah, kalau ada surat di mana di dalamnya itu banyak kalimat kalla, kalla balron ala qulubihim kalla kalla, yaitu menunjukkan bahwa surat itu ciri khasnya surat makkiyah. Nah, dan kalau ada surat di mana di dalamnya itu ada ceritanya Nabi Adam dan ceritanya iblis, maka itu suratnya makkiyah, kecuali surat Al-Baqarah. Jadi itu sama ulama dibikinin kayak rumus gitu. Nah, wa qala Hisham ibnu Arwah an abihi anna kulla suratin dzukira fiha al-hudud wal faraid fa hiya madaniyah wa kullu ma dzukira fihi al-qurun al-madiyah fa hiya makkiyah. Ini ada tambahan ciri-ciri khas dari surat Makkiyah dan Madaniyah, yaitu dari Hisham ibnu Arwah an abihi Arwah anna kulla suratin, segala surat, semua surat yang mana di dalamnya itu dibahas tentang hukum haddul khamar, haddul zina, wal faraid, dan kewajiban-kewajiban, fahiyya madaniyah. Maka surat itu bisa dipastikan ciri khasnya adalah surat Madaniyah. Wa kullu ma dzukira fiha al-qurunul madiyah fahiyya makkiyah. Dan semua surat yang mana di dalamnya itu disebutkan cerita-cerita orang-orang zaman dahulu, cerita-cerita umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu, maka itu surat makkiyah. Bisa dipastikan surat tersebut adalah surat makkiyah kebanyakan. Kalau surat yang menceritakan yang di dalamnya mengenai hukum-hukum, kewajiban-kewajiban, fardu-fardu, maka surat tersebut madaniyah. Tapi kalau surat yang di dalamnya menceritakan kisah-kisah nabi terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, al-umamul madiyah, maka surat tersebut menjadi ciri khasnya surat makkiyah. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini masalah, jadi bab pertama di dalam kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Qur'ani adalah masalah surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Insyaallah kita teruskan di Fidar Sinal Muqbil di pertemuan kita selanjutnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehatul afiyah dan panjang umur, dan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan untuk bisa meneruskan ngaji kita kembali, thalabul ilm, belajar kita kembali di dalam ulumul Quran, keilmuan-keilmuan yang berkaitan dengan Al-Quran, karena masih banyak sekali pembahasan-pembahasan di kitab Zubdatul Itqan fi Ulumil Quran ini yang mana sangat penting kita ketahui, apalagi mungkin di antara kita ada yang kepingin memahami tentang Al-Quran lebih dalam, tentang tafsir Al-Quran, tentang ulumul Al-Quran, maka jangan dilewatkan kesempatan untuk bisa ngaji bersama Al-Faqir di channel YouTube MZT Malang Raya. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.